Halo Sobat Youthpreneurship, balik lagi bersama aku Reza di sharing session kita di Youthpreneurship, Be Successful, Young, and Entrepreneur. Youthpreneurship, Be Successful, Young, and Entrepreneur. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan kedatangan sih, lebih tepatnya kita mendatangi toko dari tamu spesial kita, yaitu owner dari Noni Beauty Studio. Halo kakak, terima kasih sebelumnya udah ngizinin Youthpreneurship untuk datang ke salonnya Noni Beauty Studio. Tapi sebelum itu aku pengen kakak kenalin dulu ke Sobat Cuan yang ada di rumah. Sebetulnya kakak ini siapa dan owner dari salon apa? Halo, nama aku Giani Nerentanius. Kalian bisa panggil aku Iren. Aku owner dari Noni Beauty Studio yang udah aku jalanin sekitar 6 tahun. Oke, terima kasih banyak Kak Iren. Sebelumnya aku tuh seneng banget bisa ngobrol sama Kak Iren hari ini karena dunia kecantikan kan emang lagi marak banget ya di zaman sekarang, apalagi di tahun 2025. Siapa sih yang nggak kenal yang namanya perawatan kecantikan, baik itu nail art, salon rambut, atau eyelash yang sekarang lagi ngetren banget. Nah, tapi sebetulnya Noni Beauty Studio ini melayani servis apa aja kalau aku boleh tahu? Di Noni Beauty Studio itu kita ngelayani servis kayak eyelash, nail art, hair treatment, waxing gitu-gitu sih Kak. Tapi kita lebih ke eyelash dan nail artnya. Oke, berarti cukup beragam ya dari Noni Beauty Studio. Iya, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ada semua. Oke, beauty head to toe ya? Iya, betul banget. Oke, menarik banget sebenarnya karena aku selalu pengen tahu atau penasaran dari awal mula cerita sebuah bisnis itu dijalankan. Kalau kakak sendiri, Kak Iren sendiri memulai Noni Beauty Studio ini sebetulnya inisiasinya tuh dari mana? Jadi sebenarnya sebelum aku buka salon ini tuh aku kerja. Jadi karena aku kerja tuh aku capek gitu kan, aku ngerasa kayak aku kayaknya nggak bisa nih karena aku capek. Jadi akhirnya aku buka eyelash pertama kali. Jadi aku bukanya home studio. Jadi pertama kali tuh aku buka eyelash dulu, baru merambat ke yang lainnya kayak gitu sih. Oke, berarti awalnya dari home service dulu atau langsung buka salon? Aku buka di rumah. Oh oke. Mulai buka salon ini tahun berapa Kak? Tahun 2019 bulan Mei. Oke, apa sih yang bikin kakak pengen udah cukup dengan home-nya, aku pengen buka salon untuk komersilnya? Karena pertama kali tuh aku nggak expect bakalan seramai ini. Jadi kayak aku sehari tuh ngelayan customer bisa 10 orang waktu aku sendiri. Jadi karena aku berpikir bahwa ini bisnis akan berjalan banget sih. Jadi akhirnya aku buka untuk komersil gitu sih. Oke, ngomongin bisnis akan berjalan banget untuk salon yang versi komersilnya. Kira-kira untuk kakak memulai bisnis ini kan pasti setiap pengusaha atau entrepreneurship itu pasti punya modal yang harus dikeluarkan untuk membuka sebuah bisnis. Untuk membuka Noni Beauty Studio ini, kira-kira modal awalnya berapa sih Kak kalau boleh di-share? Aku kurang tahu ya jelasnya berapa, tapi yang jelas mungkin sekitar 30-40 jutaan sih. Oke, menarik ya guys, karena setiap pengusaha itu punya modal untuk mereka keluarkan untuk membuka bisnisnya masing-masing. Kalau dari Noni Beauty Studio tadi di kisaran 30-40 juta. Baik. Lalu untuk setelah punya motivasi untuk membangun bisnis, untuk membangun Noni Beauty Studio, adakah tantangan-tantangan yang kakak jalani selama membangun? Kalau tantangan-tantangan selama kakak menjalani ini nanti dulu kita bahas ya. Ini selama membangun ini. Selama membangun ini ya cuman trouble-nya di kita cari customer aja sih sebenarnya. Tapi kan aku kan dari advertisement-nya dari Instagram nih Kak. Jadi kayak aku banyak share-share ke teman-teman aku, ke Instagram aku gitu aja sih. Tantangannya sih nggak ada yang seberat itu sih ya. Sebetulnya pas waktu awal Kak Iren buka studio ini, buka Noni Beauty Studio ini, pakai tabungan sendiri kah atau pakai bantuan dari orang tua kah untuk modalnya? Ini agak sedikit lucu sih ya. Jadi aku ini mulai dari buka ini aku dari gaji terakhir aku kerja. Jadi aku modal nekat. Jadi terakhir aku kerja itu aku menggunakan seluruh hasil gaji aku untuk buka salon ini. Oke, menarik banget. Lucu banget sih. Tapi modal nekat sih. Kalau dari orang tua gimana Kak responnya? Aku sama sekali nggak ada bantuan dari orang tua sih. Tapi orang tua aku mendukung karena aku memang kayaknya aku tuh nggak bisa kerja sama orang. Jadi aku harus membangun kerja aku sendiri gitu. Jadi karena aku juga suka ke salon sebelumnya. Jadi kayak aku suka perawatan, aku suka nail art, suka eyelash. Jadi karena aku terpikir aku sering ke salon, gimana nih caranya? Kayaknya aku buka aja. Oke. Kalau dari yang aku lihat ini, beauty bar di Indonesia ini kan pasti punya karakteristiknya masing-masing. Apa sih yang membedakan Noni Beauty Studio dengan salon-salon lainnya?
Hasilnya sih pasti. Pasti. Kalau hasil aku akan selalu menjunjung tinggi kreativitas dari karyawan aku kayak gitu sih. Jadi untuk sehari-harinya aku akan terus briefing sih untuk gimana caranya kita mempunyai hal yang berbeda dari salon lain. Oke. Ngomong-ngomong tentang karakteristik Kak, setiap salon itu atau setiap industri kecantikan itu kan pasti punya targetnya masing-masing. Kalau dari Noni Beauty Studio itu sebetulnya target utamanya siapa sih? Apakah anak muda ataukah general aja? Aku general aja sih, karena kan aku perawatannya dari kepala sampai ujung kaki kan ada semua. Jadi kalau misalkan mau potong rambut untuk dewasa bisa, mau eyelash untuk dewasa bisa, untuk acara juga bisa. Ayo, oke, tadi kayak semangat gitu. Aku cuma lagi banyak pikiran kayak akhir-akhir ini lagi berat banget. Del, kalau kamu butuh teman cerita, I'm always here for you ya, kapanpun kamu butuh. Makasih ya, aku pikir aku harus hadapin semua sendiri. Seorang teman sejati mungkin tidak selalu punya solusi, tapi mereka selalu hadir untuk mendengarkan. Nah, kalau tadi kita ngomongin tantangan pada saat kakak membangun awal mula bisnis ini, kita ngomongin sekarang tentang tantangan yang kakak hadapi selama kakak menjalani bisnis ini. Apakah datang dari customer yang unik-unik ataukah dari pesaing-pesaing kakak apa gimana? Wah, kalau customer yang unik sih banyak banget pasti ya. Banyak banget kalau customer yang unik. Tapi banyak juga hal lain yang jadi concern di gimana aku membangun bisnis ini. Dari mulai tim, customer, terus juga ngehandle untuk hasil karya dengan bahan-bahan gitu juga ada sih masalahnya pasti. Oke. Kalau dari Noni Beauty Studio sendiri punya strategi khusus nggak sih buat menarik lebih banyak pelanggan dan tetap relevan gitu dikala banyaknya menjamurnya bisnis dunia kecantikan ini? Oke, kalau misalkan untuk menjamurnya salon kecantikan ini pasti banyak banget kan ya, kalau kata orang-orang udah kayak kacang goreng, betul kan? Nah, jadi di sini aku akan membuat itu prinsip untung dikit tapi customer banyak dibandingkan untung banyak tapi customer dikit. Kalau kamu pernah dengar itu pasti kamu tahu dong. Pasti. Kenapa kakak lebih memilih prinsip itu? Karena aku mau banyak orang kenal Noni. Oke. Dari banyaknya orang kenal Noni, kakak memberikan servis yang bagus, hasil yang bagus, maka customer bisa repeat order terus. Betul banget. Aku kayak gitu sih prinsipnya. Jadi kalau misalkan customer puas sama hasil dari salon aku, otomatis dia akan balik lagi dong. Nah, itu sih yang aku cari. Oke. Nah, kalau aku ngomongin tentang bisnis, pasti setiap bisnis itu ada naik turunnya. Betul. Noni Beauty Studio ini sudah berjalan berapa tahun kalau aku boleh tahu? 6 tahun. 6 tahun. Dari 6 tahun itu apakah ada naik turunnya, Kak, boleh diceritain? Bener banget sih, itu pasti naik turunnya banyak. Tapi kan sekarang ekonomi juga lagi menurun kan, pasti otomatis berdampak untuk sisi salon juga. Tapi karena aku ini kelasnya untuk menengah ke bawah, lebih banyak untuk menengah ke bawah karena harganya cukup affordable, jadi aku stable sih sekarang. Maksudnya walaupun berkurang tapi tetap stable. Kalau kita ngomongin naik turun, aku dengar Noni Beauty Studio ini baru buka cabang baru, teman-teman. Apakah itu menandakan bahwa profit dari Noni Beauty Studio ini lumayan dor-dor banget nih? Sebenarnya profit bisa dibilang sedikit sih enggak, banyak juga enggak, tapi cukup lah gitu, untuk membuka cabang baru karena aku mau makin banyak. Aku targetnya untuk orang Bekasi dulu sih sebenarnya. Jadi aku mau orang Bekasi tuh kenal dulu sama Noni. Jadi di setiap sisi dia mau cari Noni tuh ada. Kalau boleh tahu cabang barunya ada di mana, Kak? Ada di Taman Kebalen di Babelan, Bekasi. Kalau di sini alamatnya di mana, Kak? Di Jalan Taman Cendana, Blok O2 nomor 16C. Baik, teman-teman boleh datang ya nanti kalau misalnya udah tayang episode ini. Siap. Terus kalau misalnya aku ngomongin cabang baru dari Noni Beauty Studio ini, berarti kan keuntungannya lumayan ada ya kalau bisa buat cabang baru. Karena nggak banyak loh bisnis yang dimulai dari kecil-kecilan kayak kakak itu bisa stable, bisa lanjut ke bisnis-bisnis selanjutnya. Nah, menurut kakak apakah dunia industri kecantikan khususnya salon kecantikan itu merupakan bisnis yang menjanjikan? Menurut aku ini bisnis yang menjanjikan karena setiap orang butuh pastinya mencari kecantikan ya, pasti kan semua orang pengen cantik. Nah, tapi kan kalau untuk strategi bisnis di salon ini kan kalau rambut itu kan nggak pernah mati ya, Kak, pasti kan. Orang pasti cuci rambut, orang pasti potong rambut gitu. Mungkin kalau eyelash sama nail sekarang juga udah menjadi kebutuhan sih. Kalau menurut aku di akhir-akhir ini tuh kayaknya mereka tuh akan terus mencari gitu eyelash. Jadi menurut aku ini sangat menjanjikan sih. Dari sekian lamanya kakak menjalankan Noni Beauty Studio ini, apa sih yang menjadikan
pencapaian tertinggi menurut kakak? Oh, gue bangga banget nih bisa punya ini gitu. Aku bangga banget sih, aku punya followers 42.000. Wow. Aku bangga banget deh, kayak gitu sih. Paling aku bangga orang Bekasi at least tahu gitu, Noni Beauty Studio tuh siapa. Oke, dengan banyaknya followers itu, sebetulnya gimana sih target strategi marketing kakak untuk menggait sebanyak itu? Aku dari Instagram, Oke. advertisement-nya sih. Oh, bener. Karena dari banyaknya pembisnis yang kita udah wawancarai juga kak, karena nggak semua pemula bisnis itu kan bisa merogoh kocek untuk KOL ya. Jadi kebanyakan kita pakai ads atau apapun itu bisa menggait lebih banyak customer lagi gitu. Nah, kalau aku ngomongin tentang service yang ada di sini, gimana sih cara kakak bisa bikin customer kakak untuk repeat order lagi, atau strategi-strategi yang bisa kakak berikan untuk customer bisa datang terus ke sini? Kalau aku sih tiap bulan promo pasti ya, cuman aku biasanya prinsipnya itu member get member gitu, kayak member get diskon more gitu. Jadi misalkan member itu datang lagi, biasanya aku kasih diskon untuk member gitu. Oke. Menarik banget, seru banget dengerin pengalaman dari kakak menjalani Noni Beauty Studio ini sampai sekarang sudah berjalan kalau nggak salah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, pasti banyak banget sobat Youthpreneurship yang ada di rumah untuk nonton video ini penasaran gimana sih kiat-kiat atau apakah mereka itu butuh skill khusus untuk menjalani bisnis. Karena kan banyak youth pemuda-pemuda yang mau menjalani bisnis tuh takut. Aduh, gue nggak ada modal. Aduh, nanti gimana kalau misalnya rugi tuh? Oke, aku punya sedikit cara sih ya. Kalau untuk rugi, untung rugi di usaha itu biasa. Jadi untuk pertama itu kita biasanya harus bayar harga ya namanya. Jadi kita harus misalkan untuk promosi lah, untuk banting harga lah gitu, untuk pengenalan sih. Kalau cara aku pribadi untuk kalian semua yang ingin membangun bisnis, pokoknya jangan pernah takut membangun bisnis, karena membangun bisnis itu nggak menyeramkan itu gitu. Jadi pasti untung rugi pasti ada, tapi kita tetap harus berusaha. Terima kasih Kak Iren atas kesempatannya, dan itu juga menjadi penutup dari sesi kita kali ini. Tips-tips yang mungkin Sobat Cuan yang ada di rumah bisa implementasikan di hidupnya masing-masing. Gimana caranya memulai bisnis dengan tips-tips yang sudah diberikan oleh Kak Iren, karena kita mengenal high risk high return, betul? Iya. Karena Noni Beauty Studio ini merupakan salah satu bisnis yang dimulai dari kecil-kecilan tapi bisa alhamdulillahnya stable sampai sekarang. Betul. Terima kasih Kak Iren atas kesempatannya, dan sebelum kita menutupnya aku mau jadi kita tuh ada closing statement Kak Iren. Misalnya aku sebut Youthpreneurship, be successful, young and entrepreneur. Bisa? Bisa. Oke. Youthpreneurship, be successful, young and entrepreneur. Terima kasih telah datang di sesi kali ini, telah nonton di sesi kali ini. Semoga kita berlanjut di sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali.